Tuh, oke. Kenapa saya bilang video itu pas orang tua saya jatuh? Karena itu video emang banyak penuh makna. Amin. Nah, contoh, aku kasih contoh. Nih, ini ada, walaupun ini HP mati, ya. Apa kenang-kenangannya? Coba kalian bayangkan, waktu mama saya celaka. Oke, saya nggak khotbah ini. Waktu mama saya celaka, terus mama saya bisa jalan pakai tongkat beli HP ini. Amin. Oke, tema hari ini sesuai dengan yang video tadi. Bentar. Oke, sesuai dengan video tadi, saya mau ngambil tema tentang orang tua yang apa tadi? Nah, orang tua hebat. Kenapa tema hari ini orang tua hebat? Karena kita belajar. Mari kita buka Amsal 22. Amsal 22 ayat 6. Silakan Kak Perdi baca Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda kepada peristiwa itu akan menimpa dari barat. Oke. Tema hari ini orang tua yang hebat. Amin. Nah, kenapa temanya bukan yang lain, Bang? Temanya orang tua yang hebat. Malam ini sore ini kita belajar. Kenapa kita harus belajar dari orang tua? Karena dimulai dari orang tua, didikan kita menjadi baik. Amin. Kita bisa melayani, kita bisa besar. Itu semua karena ada orang tua. Amin. Coba kalian bayangkan, orang tua kalian kerja keras pagi, siang, malam, banting tulang. Itu buat siapa? Kak Ian. Buat siapa? Nah, buat kamu kan. Nah, kalau kita mau menjejaskan orang tua kita, mempelajari kenapa orang tua kita bisa hebat, karena orang tua mengasihi kita dengan tanpa saran, seperti Tuhan mengasihi kita tanpa saran. Amin. Kenapa orang tua bisa mengasihi kita tanpa saran? Karena cinta yang tulus dari orang tua kita bisa besar. Amin. Sore ini kita belajar. Loh Bang, kenapa temanya orang tua yang hebat? Karena dari orang tua kita bisa melayani Tuhan. Amin. Dari orang tua kita bisa bersekolah. Dari orang tua kita bisa bersekolah. Dari orang tua kita bisa besar. Amin. Kenapa tema hari orang tua yang hebat? Malam ini, sore ini kita belajar. Dimulai dari Kak Perdi semuanya. Mengasihi orang tua itu bukan karena harta, tetapi mengasihi orang tua karena orang tua tahu bahwa orang tua kita paling hebat. Amin. Pekerjaan apapun orang tua kita, ingat, orang tua adalah yang utama. Amin. Ketika kalian masih memiliki orang tua lengkap, harus bersyukur. Amin. Karena didikan orang tua kita bisa kerja. Karena didikan orang tua kita bisa besar. Karena didikan orang tua kita dikasih makan. Amin. Kenapa sore ini kita belajar tentang orang tua yang hebat? Karena orang tua kita adalah dampak dari diri kita sendiri. Amin. Karena orang tua kita bisa melayani Tuhan. Tanpa orang tua kita tidak bisa apa-apa loh. Coba kalian pikirkan. Kalau nggak ada orang tua, kalian bisa besar nggak? Bisa makan? Bisa tidur enak? Maaf kata, kalau tidak mempunyai orang tua, maaf kata, tidurnya di jalanan. Betul nggak? Makanya,
ketika kalian masih bersyukur, memiliki keluarga lengkap, kakak, abang, paman, atau siapa, bersyukur. Amin. Emang kita dalam hidup ini sering berantem sama orang tua, tetapi kita harus namanya belajar. Amin. Makanya saya bilang orang tua saya hebat. Kenapa? Bagi saya orang tua saya hebat. Coba kalian bayangkan, tadi udah lihat videonya kan, dalam keadaan ditabrak mobil. Mobilnya bukan mobil kecil, mobil gede. Amin. Tetapi dia masih bisa hidup. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita tidak bisa hidup tanpa orang tua. Makanya ketika kita memiliki orang tua, atau papa, mama, atau kakek, atau nenek, paman, atau siapa, bersyukur. Amin. Orang tua tidak mencarikan anaknya. Kebahagiaan orang tua bukan karena harta, saya bilang. Kebahagiaan orang tua cuma satu, yaitu mengasihi dan menghormati, menghargai. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup ini kita, apakah kita mengasihi orang tua kita? Apakah kita, yang pertama, apakah kita mengasihi orang tua kita? Yang kedua, apakah kita menghormati atau menghargai? Amin. Nah, aku mau tanya, apa ciri-ciri orang tua yang hebat? Ada beberapa poin yang harus kita belajar. Ciri-ciri pertama adalah mendidik anaknya sesuai dengan jalan Tuhan. Orang tua yang hebat mendidik anaknya sesuai dengan jalannya Tuhan. Kenapa saya bisa melayani Tuhan sampai sekarang? Kenapa saya bisa pembicara? Kenapa saya bisa pemain musik? Kenapa? Karena didikan dari mama papa saya. Amin. Saya dulu tidak bisa apa-apa. Saya dari nol. Dari tidak mengenal Tuhan. Amin. Tetapi saya tahu, karena didikan orang tua, dia terlalu melarang saya gini-gini. Tetapi puji Tuhan, larangan dia bisa menjadi berkat sampai saya bisa pembicara. Amin. Awalnya saya dari multimedia, pelayanan multimedia di gereja bapak saya. Amin. Oke, bapak saya seorang gembala, seorang pendeta. Dia ngambil di GGP, Gereja Gerakan Pantekosta. Amin. Ia itu di daerah Cengkareng. Jadi seorang hamba Tuhan itu bukan sekedar pelayanan udah di mimbar. Bukan. Orang tua yang hebat harus dimulai dari keluarga yang hebat. Amin. Jadi ketika kalian memiliki keluarga yang hebat, hancurkan jempol. Amin. Keluarga yang hebat itu harus mengasihi dan menyayangi anaknya. Betul? Kenapa hari ini kita temanya tentang keluarga, tema besar tentang keluarga? Karena kita sadar bahwa keluarga yang nomor satu. Amin. Benar gak Kak Ferdi? Dimulai kita apa ciri orang tua yang hebat? Yang pertama adalah mendidik anaknya sesuai dengan jalan Tuhan. Ketika kita memiliki keluarga, ketika nanti kita sudah punya anak, didiklah anak kita. Amin. Buatlah sebuah keluarga. Buatlah jalan Tuhan. Amin. Jangan mau diatur-atur sama wanita, tetapi kita harus diatur oleh Tuhan. Amin. Dan orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memikirkan masa depan kerohanian anak. Papa saya selalu memikirkan memikirkan masa depan anak. Bapak saya cuma bilang gini. Dulu mama saya bilang tadi gini. Kan mama saya kan bilang gini ya, teman-teman. Papa saya bilang gini. Mama saya bilang gini, "Pak, gimana anak kita nanti? Harta nggak ada, jabatan nggak ada, tata nggak ada." Cuman papa saya cuma jawabkan cuma satu. Anakku harus menjadi berkat. Amin. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan memikirkan masa depan kerohanian anak kita. Kalau kita sudah nikah, kita harus memikirkan kerohanian anak kita. Amin. Demikian ketika kita masih anak, demikian kita masih mempunyai orang tua, kita harus
tahu bahwa kita harus menjadi teladan untuk orang lain. Amin. Yang kedua, memikirkan masa depan kerohanian anak. Yang ketiga, yaitu memberi teladan hidup. Seorang tua harus menjadi contoh teladan untuk anaknya. Amin. Jadi seapapun kita, sehebat apapun kita, seganteng kita, secantik kita, ingat, ganteng cantik bisa akan hilang. Tetapi kalau orang yang benar-benar mau jadi berkat, harus memiliki dampak. Amin. Memiliki teladan. Kenapa tema hari orang tua yang hebat? Karena kita belajar dari keluarga, kita memiliki keluarga yang hebat. Amin. Ingat, papa mama kalian, kalau kalian masih orang tua masih lengkap, lihat pekerjaan orang tua kalian. Apa? Kak Ian, pekerjaan orang tua kamu apa, Kak Ian? Usaha. Coba kalian bayangkan, orang tua kalian bangun pagi jam berapa, Kak Ian? Minimal jam 6. Apa kalian sudah bangun jam segitu? Pertanyaan dalam hidup kita. Kalau kita masih memiliki orang tua yang lengkap, puji Tuhan. Amin. Kita harus jadi teladan untuk orang tua kita. Lanjut. Kalau kayak gitu saya nggak lanjutkan. Kalau nggak buka kamera kalian, teman-teman, Bang Tiopan, Kalisa, Kak Perdi, Kak Mega, saya tidak bakal melanjutkan ibadah ini, khotbah ini, kalau belum buka kamera. Kak Tiopan, Kak Perdi, Kak Mega. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana caranya kita menjadi anak muda yang menjadi orang tua yang hebat? Bagaimana cara, teman-teman? Yang pertama, belajar melayani dan mengasihi dengan tulus. Kita harus belajar melayani. Amin. Karena kita punya memiliki komunitas ini, Blessing Community. Kita benar-benar melayani dengan tulus dan mengasihi sesama kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bangun. Jangan tidur. Fokus. Yang kedua, bangun hubungan erat dengan firman Tuhan dan doa. Kita harus membangun hubungan erat dengan firman Tuhan dan doa. Amin. Doa pujian dalam keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi teladan sejak sekarang. Kita harus jadi teladan sejak sekarang. 1 Timotius 4 ayat 12. Nanti kalian baca. Amin. Yang keempat adalah belajar dulu diri sendiri. Dididik oleh Tuhan. Kita harus belajar dididik oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mau menjadikan anak muda yang menjadi orang tua yang hebat, kita harus belajar dulu dari diri kita sendiri. Baru kita dididik. Baru kita mendidik orang lain. Amin. Artinya introspeksi diri. Amin. Saya dulu seorang anak yang paling nakal. Saya seorang anak paling bandel. Tetapi sejak saya mengenal Tuhan, saya bisa diubahkan Tuhan. Amin. Emang sih masih nakal, tetapi nggak senakal dulu. Amin. Apa dampaknya ketika kita memiliki orang tua yang hebat? Yang pertama, ada pertumbuhan di jalan kebenaran. Ada pertumbuhan. Amin. Yang pertama, yang kedua, ya, yang kedua adalah yang kedua adalah ini HP banyak di kita mas. ini mak pinjam. Hubungan harmonis. Hubungan yang harmonis dengan penuh kasih. Amin. Kalau kita memiliki keluarga yang bagus, kita memiliki hubungan kasih dengan harmonis. Amin. Amin enggak? Yang ketiga adalah kemandirian dan tanggung jawab. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, harus kita belajar mandiri dan bertanggung jawab. Ketika kita ada pelayanan, ya haruslah datang. Ya haruslah tanggung jawab. Amin. Saya mendidik seseorang itu bukan dari sekedar omong doang. Tetapi mendidik orang itu sekedar apa yang saya bicarakan itu yang harus saya tanggung jawabkan. Amin. Jelas? Oh, ya nggak apa-apa, dengar aja Tiopan.
Yang keempat adalah masa depan yang terarah dan penuh harapan. Amin. Masa depan kita penuh dengan pengharapan dan terarah. Ini harapan. Harapan dan terarah. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita harus memiliki menjadi hamba Tuhan, jadi terarah hidup kita. Amin. Intinya, orang tua yang hebat itu bukan karena banyak harta. Amin. Kebahagiaan itu bukan karena harta, tetapi orang tua yang hebat bisa mendidiknya, mendidik anaknya bisa sukses sampai dia tua, sampai dia berpulang ke Bapak. Amin. Intinya, kalau kalian mau menjadi orang tua yang hebat di masa depan nanti, didiklah anak kalian yang menurut ajaran firman Tuhan. Seperti Raja Salomo menjelaskan bahwa Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan pendidikan. Amin. Artinya kita harus takut akan Tuhan supaya kita dapat dididik kebenaran firman Tuhan malam ini. Sore ini maksud saya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Berikan Tuhan kami hati yang